Belum tentu. Jangan karena kita Katolik atau Protestan, kita duluan ke surga. Bukan itu yang menentukan, bukan statusmu, tapi imanmu. Makanya waktu kita pertemuan Munas LP3KN di Jakarta, kan dihadiri oleh para ketua LP3KD. Kamu itu tetap. Haleluya, 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 haleluya. Amamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Pada perjamuan malam terakhir, Yesus bersabda kepada murid-muridnya, "Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasihku itu. Jikalau kamu menuruti perintahku, kamu akan tinggal di dalam kasihku, seperti aku menuruti perintah Bapakku dan tinggal dalam kasihnya. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya sukacitaku ada di dalam kamu, dan sukacitamu menjadi penuh. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi, seperti aku telah mengasihi kamu. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku, jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak lagi menyebut kamu hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Tidak ada tambahan, khususnya orang seiman denganmu, seagama denganmu, sekeluarga denganmu, sesuku denganmu. Tidak ada. Seorang akan yang lain itu umum, berlaku untuk siapapun. Dan inilah ajaran universal dari Yesus. Tadi dengan frater, dengan Ibu Mary, kami makan siang bersama 3 orang pegawai dari Bank Mandiri, termasuk pimpinannya. 2 Muslim, 1 Protestan. Lalu yang pemimpin ini kayaknya dia agak religius, maka dia bilang, "Romo, ini saya punya asisten ini jarang ke gereja, tolong ajar dia." Kecil-kecil dia. Terus saya bilang, "Kamu gereja di mana?" Dulu dia pernah ke gereja Katolik, tapi dia bukan orang Katolik. Apa betul? GPIB. Terus dia ke gereja sana. Tapi pemimpinnya tahu kalau dia jarang ke gereja, karena setiap hari Minggu dia selalu buat story ada di pantai, di tempat-tempat wisata. Lalu dia bilang, "Kan mumpung tugas di Lombok, biar jelajah dulu tempat wisatanya." Lalu apa saya bilang? Mungkin dia belum cukup umur. Saya hanya bilang begitu saja. Karena kalau soal rajin ke gereja ini juga sangat tergantung umur. Kalau kita masih muda atau masih kecil,
agak tidak membutuhkan ke gereja. Tapi kalau sudah mulai peot nanti, sudah mulai tak berdaya, mau tidak mau cari gereja. Karena itu sudah tahu saat-saat akhir kita butuh mempersiapkan hari akhir. Nah, umurmu berapa? 23. Oh belum, kalau 23 tahun sekarang itu masih remaja dan ABG. Sudah kau jalani saja kalau memang mau pesiar. Nanti ada waktunya kau tahu bahwa ke gereja atau merawat hidup rohani itu penting. Terus dia bilang, tapi kan dia mau jadi pemimpin ini Romo. Harus seimbang. Iya. Kemudian saya bilang, sebenarnya begini sih, kan kita omong dengan agama lain ya, bicara relasi dengan Tuhan itu urusan pribadi, namanya iman. Untuk kami yang penting itu bukan agama, tapi iman. Yesus bilang, imanmu yang menyelamatkanmu. Agama itu cuma sarana, lebih sebagai sebuah casing begitu. Kita bisa ganti-ganti casing kan? Ya, bolehlah ganti-ganti agama sebenarnya. Boleh nggak? Pasti banyak yang tidak setuju. Yang penting kan imannya. Kamu pikir misalnya, ketika Gus Dur beragama Muslim, tapi dia percaya pada Yesus dan ajaran Yesus, apakah kita yang Katolik bisa duluan masuk surga daripada Gus Dur? Belum tentu. Jangan karena kita Katolik atau Protestan, kita duluan ke surga. Bukan itu yang menentukan, bukan statusmu, tapi imanmu. Makanya waktu kita pertemuan Munas LP3KN di Jakarta, kan dihadiri oleh para ketua LP3KD 38 provinsi, para pembimas Katolik, utusan keuskupan, dan beberapa orang yang hadir. Saya termasuk orang yang berbicara ketika menentukan juri, kan banyak kriterianya. Harus orang Katolik. Lalu saya bertanya, Katolik ini ada dua. Yang kita pakai ini Katolik aktif atau Katolik pasif? Jangan sampai waktu jadi juri, baru dia Katolik. Sebelumnya tidak pernah ke gereja. Nanti peserta malah menilai, dia tidak pernah ke gereja, aku jadi juri sekarang. Itu. Yang saya maksudkan begini, itu kan kita omong juri. Kita juga omong diri kita. Kita punya Katolik ini aktif atau pasif. Kalau Katolik aktif, maka konsekuensinya hari Minggu di gereja ada. Bahkan harian juga ada. Di KBG ada, di lingkungan ada, hidup berparoki ada, baru Katolik, karena Katolik artinya universal, umum. Jangan ngaku Katolik karena mau nikah, karena anak mau baptis. Kita kaget, ternyata kamu Katolik ya, selama ini kok tidak pernah. Ya baru-baru kan pernah terjadi, baru ketahuan dia Katolik karena mau nikah. Lalu baru dia sadar kalau belum komuni pertama lagi. Wah. Itu baru soal aktif pasif. Kemudian apa yang menjadi inti dari menjadi Katolik? Bukan soal status bahwa kita KTP Katolik, kita orang gereja Katolik. Tapi apakah kamu menghidupkan ajaran utama dari Yesus? Tadi di gereja saya bilang Yesus itu tidak pernah mendirikan agama. Yesus mendirikan ajaran cinta kasih. Kamu lihat di kitab suci, kapan Yesus dirikan gereja Katolik? Ada? Tidak ada. Yang Yesus dirikan adalah ajaran cinta kasih. Mendirikan ajaran cinta kasih yang dia titipkan lewat gereja. Nah, sekarang saya mau bilang, memang Yesus tidak mendirikan gereja Katolik. Tapi kita bisa meyakini Yesus mendirikan gereja Katolik itu ketika dia mendirikan gereja dan memandatkan gereja di atas dasar Santo Petrus. Kepada Petrus dia bilang apa? Engkau adalah Kefas, di atas batu karang ini kudirikan jemaatku. Allah maut tidak dapat menghancurkannya. Apa yang kau ikat di dunia akan terikat di surga. Apa yang kau lepaskan di dunia akan terlepas di surga. Kepadamu kuberikan kunci kerajaan surga. Jadi Yesus memberikan mandat kepada Petrus dengan dua tugas.
di dunia dia menjadi dasar gereja, maka dia diberikan tongkat untuk mengembalakan gereja. Gembalakanlah domba-dombaku. Jadi kalau kamu tidak percaya, lihat di Santo Petrus Negara, di pintu gerbang, saya pasang patung Santo Petrus, tangan kanannya, tangan kirinya pegang tongkat, tangan kanannya pegang kunci. Di dunia dia menggembalakan kita, dia gembalakan kita sampai dengan kita mau mati, bukakan pintu. Dan gereja Katolik didirikan di atas dasar para rasul. Makanya satu sifat gereja Katolik adalah apostolik. Dan hari ini kita merayakan satu di antara para rasul, yaitu Rasul Matias, pengganti pengkhianat Yudas. Tadi di gereja saya bilang, Bapak Ibu juga saya kasih tahu sekarang, besok-besok kalau ada pesta para rasul, pergi. Karena supaya iman dan gereja kita kuat. Coba kamu dengar tadi dalam doa pembuka. Allah Bapa pengasih, Engkau telah menggabungkan Santo Matias dalam kelompok para rasulmu. Semoga berkat doa dan ajarannya, kami senantiasa bersuka cita karena Kau panggil dan Kau masukkan ke dalam bilangan para pilihan-Mu. Jadi kita itu merayakan misa para kudus dan para rasul supaya mereka mendoakan kita. Itulah kenapa mulai sekarang di gereja kita, di Paroki Mataram, kita mulai dengan misa hari raya dan pesta di luar hari Minggu dirayakan sore dalam misa sore. Supaya umat bisa datang lebih banyak, umat belajar memahami Katolik yang benar, supaya dengan mengenal ajaran yang benar, kita makin menyayangi gereja kita. Yang terjadi, kita kan Katolik pasif. Ada lagi yang Katolik napas. Tunggu Natal, Paskah. Coba kau bayangkan, bagaimana kita betul beriman, mengenal gereja Katolik, kalau hanya tunggu Natal dan Paskah baru kita misa dan dengar khotbah. Coba, kita dapat pengetahuan dari mana? Atau tunggu hari Minggu, kan bacaannya beda-beda. Bagaimana kita tahu Matias itu siapa? Bagaimana dia dipilih? Kalau tunggu hari Minggu, kapan kita bisa dengar? Tapi kalau ikut misa yang begini, kita dengar, oh ternyata Matias itu menggantikan Yudas, dan yang menarik itu cara memilih Matias. Tadi sudah dengar dalam bacaan pertama kan? Para rasul berkumpul, berdoa untuk mencari pengganti Yudas. Dan apa isi doa mereka? Ya Tuhan, Engkau mengenal setiap hati. Sudah ada banyak pilihan ini. Tapi kami bingung siapa yang ditentukan untuk menggantikan orang yang telah melarikan diri itu. Jadi bukan asal tunjuk. Terus dapatlah Matias. Jadi Matias diperoleh melalui berkumpul dan berdoa bersama. Nah, dengan ini jelas untuk kita Bapak Ibu. Katolik artinya universal. Kita punya iman memang urusan pribadi, tapi ketika bergabung dalam gereja, maka itu namanya persekutuan. Maka perlu kita berkumpul untuk berdoa bersama. Nah, termasuk tadi juga saya bilang ke mereka, kan mereka bukan orang Katolik. Saya bilang kami sebenarnya sih, gereja itu cuma fasilitas dan sarana. Bukan tujuan, bukan itu yang penting, iman yang penting. Dan karena iman ini kumpulan makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri, maka dibentuklah komunitas. Dan bagi kami, gereja bukan gedung yang lebih penting. Sehingga biar orang hancurkan dan bakar, gereja tetap hidup. Karena bagi kami, gereja adalah persekutuan pribadi-pribadi yang percaya kepada Tuhan. Dan gereja terkecil itu apa? Keluarga. Makanya keluarga disebut gereja rumah tangga. Ecclesia domestika. Lebih besar dari keluarga? KBG. Lebih besar dari KBG, lingkungan. Lebih besar dari lingkungan, paroki. Lebih besar dari paroki, keuskupan. Lebih besar dari keuskupan, itu sudah yang paling tinggi. Itu namanya gereja lokal. Dan lebih besar dari keuskupan itu gereja universal namanya. Keuskupan itu gereja lokal karena terikat dengan suatu lingkup keuskupan. Di atasnya adanya namanya gereja universal. Itulah gereja yang disimbolkan oleh Paus di
Roma. Itulah yang membuat Katolik itu kuat. Karena dibangun bukan di atas gedung, tapi di atas roh. Makanya kalau kita merayakan ulang tahun gereja, bukan gereja Mataram ya, gereja secara umum, kapan itu hari ulang tahun gereja? Nah, ini kan Katoliknya baru kemudian ya. Ada yang duluan, tapi mereka tidak tahu kapan itu ulang tahun gereja. Pentakosta itu hari ulang tahun gereja lahir di dunia. Bukan gereja Katolik loh. Gereja. Tapi sekali lagi kita bangga menjadi orang gereja Katolik karena dari segi kitab suci itu sangat legal. Jadi kalau bicara mana gereja yang legal, itu yang legal, yang sesuai dengan yang ditulis dalam kitab suci. Didirikan di atas dasar Santo Petrus yang diteruskan melalui Paus sampai dengan yang kita dapat minggu kemarin, Paus yang keberapa? 267. Paus Leo ke-14. Itulah gereja Katolik. Nah, apa yang paling penting dari gereja Katolik? Menghidupkan ajaran cinta kasih ini. Itulah yang dihidupkan oleh Paus Fransiskus. Makanya, waktu dia pergi ke Abu Dhabi, kalau ada yang nonton berita di Indonesia waktu itu, televisi mengatakan bahwa Paus mewakili berapa miliar umat Katolik sedunia datang berkunjung untuk membangun dialog karena memang gereja Katolik adalah gereja penebar cinta kasih. Bangga kan? Bangga. Harus bangga. Tapi jadi malu ketika dalam gereja Katolik perceraian ada di keluarga Katolik, bertengkar ada di KBG Katolik, berkelahi ada di lingkungan Katolik. Yang menyaksikan orang lain. Lalu kita tidak malu bertengkar dalam keluarga, bertengkar dalam KBG, bertengkar dalam lingkungan, bertengkar di paroki. Lalu nanti orang tanya, di mana cinta kasih mereka? Kalau saya sih malu betul itu. Padahal kita yang punya ajaran cinta kasih, tapi kita lebih banyak hidup dengan kebencian, iri hati. Coba cek, orang Katolik itu paling besar iri hatinya, bencinya, dendamnya. Cek di keluarga Katolik, ada yang sudah berpuluh-puluh tahun adik kakak gara-gara rebut harta, belum baku baik, kan? Padahal rayakan Natal terus, rayakan Paskah terus, salam damai. Setelah itu omong tentang Israel Palestina, omong tentang Ukraina, Rusia yang berperang. Lupa kalau di rumahnya perang terus dan tidak ada damai. Tuh. Jadi, kemarin juga kita itu diingatkan oleh Menteri Agama. Saya salut dengan Menteri Agama ini. Mungkin karena kepalanya dicium Paus, makanya pemikirannya juga diinspirasi oleh pemikiran Paus. Kenapa? Dia mencanangkan dua hal yang penting di Kementerian Agama sekarang. Pertama, kurikulum cinta. Kedua, teoekologi. Coba, itu yang dicanangkan. Ya, kalau bicara kurikulum cinta, kan kita yang punya nih ajaran cinta kasih. Itu yang dihidupkan oleh Paus Fransiskus kan, mencintai siapapun tanpa batas. Kemudian teoekologi itu kan sama dengan Laudato Si, memuji alam lewat alam. Teo kan Tuhan, ekologi itu alam, ilmu tentang alam. Jadi melalui alam kita memuliakan Tuhan. Makanya ada program penanaman 1 juta pohon matoa di Indonesia, termasuk di gereja kita secara simbolik. Itu kita tanam sehari setelah Paus Fransiskus meninggal. Nanti kamu lihat di sebelah saya kiri itu ada pohon matoa yang kita baru tanam bersama Kementerian Agama. Yang paling penting bagi kita adalah perintah ini. Inilah perintahku kepadamu, kasihilah seorang akan yang lain. Dari mana kita mulai merawat kasih? Kira-kira dari mana kita mulai merawat kasih? Hah? Dari mana? Kalau tidak tahu jawabannya, pantas kalau kita lebih banyak membenci daripada mengasihi. Dari mana? Ada yang keluarga, ada yang diri sendiri, ada yang dari mana? Dari Romo, dari Frater. Oke lah,
Kita mulai dari diri sendiri. Oke. Dari diri sendiri. Dan di dalam diri itu mulai dari mana? Jangan sampai bilang diri sendiri tapi tidak tahu. Dari mana? Nah, hati itu disimbolkan seperti begini kan. Dan paling banyak bajunya dipakai oleh orang ME. Termasuk Pak Heru dan Ibu Ratna. Saya pernah bilang kepada orang ME, kenapa saya jarang pakai baju ME? Karena saya takut setelah baju saya punya simbol cinta, saya tidak mampu mencintai kamu dalam hidup. Artinya, kalau sudah pakai baju itu, jangan kita lagi yang pertama omong orang, jelekin orang, gosipin orang, benci orang. Terus kau punya simbol cinta di baju itu apa? Tuh, tapi saya merasa bersyukur, bukan untuk menyanjung karena bisa di rumah. Tapi sendiri juga, saya juga belum kenal baik Pak Heru sama Ceratna ini. Tapi dari yang saya lihat dan saya amati, di gereja mereka aktif. Misa harian juga kadang lihat. Ini kan main organ juga. Di ME juga mereka aktif. Baru jadi Katoliknya. Iya, kan baru setelah kerusuhan tuh. Bandingkan dengan yang masih dalam perut juga sudah dibilang Katolik. Apa yang dia buat dan sadari? Tuh. 2006 tuh. Pas saya tabis tuh. Ya, makanya sama. Sama ya. Jadi itu oke, diri sendiri. Cek hati kita. Kenapa hati itu disimbolkan dengan cinta? Karena itu adalah sumber kasih. Dan bagi orang Katolik, ajaran Katolik, hati adalah bait Allah. Dan Allah adalah kasih. Maka hati adalah sumber untuk mengasihi. Perbaik hati. Dan jangan lupa, kita masih punya hati manusia yang memang gampang iri, cemburu, dendam. Wajar. Tapi untuk itulah kita ada karunia Roh Kudus. Karena buah pertama dari roh adalah kasih. Kalau mau hidup dalam kasih dan menghidupkan kasih, buka hati dan diri kepada kehadiran Roh Kudus. Bagaimana Roh Kudus bisa masuk? Itulah maksud dari merawat hidup rohani. Doa, misa, baca kitab suci, ikutan kegiatan gereja, kegiatan-kegiatan rohani itu supaya Roh Kudus selalu ada dan tinggal dalam diri kita. Bapak Ibu, jangan berpikir kami juga Romo Frater tidak disakiti, lebih banyak disakiti. Kenapa? Kita tidak pernah merugikan orang, orang tiba-tiba benci kita. Kita tidak pernah menyakiti orang, orang tiba-tiba omong kita. Kita tidak pernah buat aneh, orang sudah omong aneh. Menyakitkan juga tuh. Tapi kan kita punya benteng. Apa itu? Kasih. Silakan kau menyakiti. Tapi Tuhan sudah jatuh cinta pada kami dengan memanggil. Kan itu. Apa artinya kebencian ketika kasih itu lebih besar? Dan jujur kami ini juga dilatih untuk seperti Yesus bilang, mencintai musuh, berdoa bagi orang yang membenci kamu. Sehingga kalaupun orang omong, orang gosip, orang bicara begini, kita enjoy saja. Kenapa? Bukan opini publik yang menentukan kebahagiaan kita, ketenangan hati, tapi keterbukaan hati kepada Allah, keterbukaan hati kepada roh yang masuk di dalam diri kita. Maka apapun kata orang, biarkan. Yang penting jangan lupa membuka hati kepada Tuhan. Dan kalau roh Tuhan sudah bekerja di hati kita dan di dalam diri kita, Bapak Ibu, kita mudah memaafkan orang, kita gampang mengampuni orang. Ingat, masalah terbesar dalam keluarga yang membuat orang tidak pernah bahagia dan minta cerai, karena apa? Dia tidak punya kekuatan untuk mengampuni setelah disakiti dan dilukai. Benar kan? Nah. Karena tidak ada kasih. Yang ada disinggung sedikit, ngambek. Dengar gosip sedikit, marah. Pokoknya kumpul itu setiap hari sehingga bertengkar sedikit. Yang diungkapkan adalah kesalahan-kesalahan yang pernah terjadi di masa lalu.
supaya ribut. Lalu ada alasan untuk cerai. Kenapa? Tidak ada kasih. Padahal buah dari roh adalah kasih. Dan juga buah dari roh itu pengampunan. Kita tidak bisa memaafkan orang kalau kita tidak ada roh yang bekerja dalam diri kita. Kami juga begitu, sering disakiti dan dibikin makan hati. Tapi kamu tetap adalah umat kami, imago Dei, gambar dan rupa Allah, bukan hanya tentang umat, siapapun menyakiti kita. Yang membuat kita tambah sakit, kalau orang sudah menyakiti kita, kita tambah makan hati dan sakit hati dan mau balas. Hancur dong hati kita itu. Hancur. Kenapa? Kita terus bergumul untuk berpikir dan merasa, kapan saya balas? Nah, itu kan kita lagi yang makan hati. Ciri-cirinya mulai mah kambuh, lambung asam naik, lalu lever, matilah kita. Hanya karena masalah hati yang tidak ada kasih. Maka Bapak Ibu, kita bersyukur karena Tuhan itu mengasihi kita, bahkan sampai hati terluka. Ingat khotbah Jumat Agung kan, untuk menyembuhkan dan membalut hati kita. Jadi tidak usah takut kalau hati pernah terluka, kita punya hati Yesus yang dilukai juga untuk membalut dan menyembuhkan hati kita. Paling penting jaga hati, jaga diri, jaga keluarga, jaga KBG, jaga lingkungan, jaga paroki dalam doa. Doa bersama itu penting karena dengan doa bersama, apapun masalah bersama bisa diatasi. Seperti masalah bersama cari pengganti Yudas bisa diatasi setelah mereka berdoa bersama. Maka pesan untuk keluarga Heru dan Ratna, kamu sudah ikut weekend ME. Ingat Pancasila ME, yang nomor 1 adalah doa pasutri, doa keluarga. Di mana 1, 2, 3 orang berkumpul, aku hadir di sana. Jangan sampai kita tidak pernah doa bersama di keluarga. Jangan sampai kita tidak pernah hadir di doa bersama di KBG. Jangan sampai kita tidak pernah hadir doa bersama di lingkungan. Dan yang paling besar dari doa adalah apa? Misa. Makanya saya bilang, kalau kamu ada jadwal doa serius, tapi ada misa yang lebih besar, tanggalkan doanya, ikut misanya. Karena doa itu bukan sakramen, misa itu sakramen. Segala doa kita kalau sudah dalam misa itu sudah selesai, karena itu tertinggi dan puncak dari semua doa. Dan itulah identitas Katolik, dan seperti yang saya katakan hari Minggu, istimewanya Katolik, hanya Katolik yang punya kaum tertabis untuk bisa merayakan misa. Itu kenapa gereja Katolik ini kuat. Kamu pikir orang jadi paus tuh ambil orang sembarang. Minimal kan dia imam dulu, uskup, kardinal, lalu masuk bursa paus. Jadi itu. Jadi kita bersyukur dalam gereja Katolik dan kami mengharapkan kita mencintai doa pribadi, oke, doa keluarga perlu, doa KBG dan doa lingkungan juga perlu, dan misa lingkungan sangat perlu. Semoga Tuhan memberkati. Amin. Kenapa ini? Hah? Ya. Sudah, lanjut.